Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun. Lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Apinya agak dikecilkan dahulu. Untuk merek bebas ya bun. Jadi ini aku masukkan di akhir, karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan kok rasa susu banget ya bun gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu. Matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya uap panasnya hilang, ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun, karena kalau masih ada uap panasnya dituang nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini.
Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya, ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut, ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget, cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini aku coba dulu ya. Bismillah. Terus manisnya juga pas ya, apalagi kalau untuk jualan. Cuma tetap ya, sesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah untuk gula. Kalau misalnya mau dikurangi itu boleh banget. Bahan-bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel coklat kemasan besar, beratnya 30 gram. Nih, 30 gram ya bun. Biasanya banyak banget yang nanyain, emang ada Nutrijel yang 30 gram? Kalau coklat beratnya 30 gram ya bun, kemasan besar. Kemasan kecilnya berat 20 gram. Nah, supaya tidak terjadi keributan lagi. Terus tambahin 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Lalu ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Sampai betul-betul tercampur antara Nutrijel coklat dan gula pasirnya. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru kita tambahkan 700 ml air. Diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk ngaduknya lebih maksimal pakai balon whisk seperti ini ya. Nah, setelah tercampur dan juga larut seperti ini, tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Sekarang kita masak pakai api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Tidak bosan-bosan, saya ingatkan, kalau kita masak puding seperti ini, pastikan harus sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah jeli coklatnya mendidih seperti ini, matikan api, diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya berkurang. Bisa pakai bantuan kipas angin ya, supaya lebih cepat. Jadi sambil diaduk sambil dikipas. Setelah uapnya berkurang dan buihnya juga berkurang, ini udah siap dituangkan. Tuang jeli coklat ke dalam loyang atau cetakan seperti ini. Lalu biarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan lagi panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah, dan 1600 ml air. Aduk supaya bahan-bahan tercampur dan larut, pastikan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Sudah hampir mendidih, kita tunggu dulu sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan dulu apinya. Lalu tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini yang beratnya 370 gram. Aku pakai semuanya ya. Untuk merek bebas. Kalau aku biasanya beli itu yang lagi diskon bun. Jadi nggak berpatokan sama merek apa, yang lagi diskon aja itu yang dibeli. Bun, boleh nggak kalau misalnya diganti susu cair, susu UHT full cream? Boleh banget, itu lebih enak, lebih mantep, tapi modalnya juga pasti lebih banyak ya. Ini dimasak aja pakai api kecil sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai meludak-meludak banget, karena kental manis ini nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Dan di tahap ini bisa dicicipi rasanya ya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya.
Kalau menurutku ini udah pas ya bun. Nah kalau udah kembali mendidih kayak gini, tuh mendidih kecil gitu, matiin aja apinya. Terus diaduk-aduk sebentar supaya buih-buihnya agak berkurang. Lalu ini akan aku biarkan sampai uap panasnya hilang. Dan untuk jelly Nutrijel coklatnya sudah betul-betul padat ya. Sekarang ini mau aku potong-potong. Potongannya dipotong dadu atau kotak-kotak kayak gini. Untuk ukurannya sedang aja ya. Nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya kotak-kotak kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup puding belimbing dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya masing-masing kita taruh jelly 1 sendok makan ke dalam cup. Untuk puding kental manisnya, kalau uap panasnya sudah tidak ada, ini langsung aja kita tuangkan seperti ini ke dalam cup, kan? Tuang sampai garis seperti ini. Jangan lupa diaduk ya bun, supaya bisa saling mengikat antara jelly coklat dan juga puding kental manisnya. Nah seperti ini, motifnya juga nanti cakep ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Bun, disclaimer dulu ya. Puding kental manisnya nggak ada uap panasnya bukan berarti dingin ya bun, malah masih cenderung panas. Tapi uap panasnya udah nggak ngebul-ngebul gitu bun. Nah kalau misalnya ragu, bisa dicoba dulu di 1 cup. Kalau didiamkan selama 3 menit, jelly coklatnya nggak mencair, berarti udah aman untuk dituangkan. Ini udah aku tuang, ini aku jadiin 30 cup seperti ini. Terus untuk puding susunya ini sengaja aku sisain ya bun untuk lapisan di atasnya nanti. Kita lihat dulu ya, kita ukur ini ada berapa mili yang tersisa. Ada 400 mili ya bun. Nah selanjutnya ini ditutup dulu supaya nggak cepat membeku. Kalau puding yang di cup udah setengah set, sekarang kita akan tambahkan 2 saset coklat toast drink ke dalam puding kental manis yang tadi tersisa. Untuk 1 sasetnya ini masing-masing beratnya 28 gram. Karena ini udah mulai kayak mengental ya bun, bisa kita panaskan lagi seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Jadi puding itu masih bisa dipanaskan ya bun, pakai api kecil aja kalau dia udah terlanjur membeku. Kita masak sampai coklat toast drinknya larut dan pudingnya kembali mencair. Takut kemanisan nggak kak? Nanti kalau ada yang tanya. Misalnya karena ditambahin coklat toast 2 saset, nggak kemanisan ya bun, karena coklat toast tuh nggak terlalu manis. Dan ini takarannya tadi juga untuk puding kental manisnya itu aku buat nggak yang terlalu manis banget. Tapi nanti tetap disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Oh ya, buat yang mau recook puding-puding yang aku buat yang ada di channelku, itu kalau misalnya nonton video sampai selesai ya bun, jangan banyak di skip-skip, kayak baru nonton 2 menit kayak udah maksud gitu, terus langsung di skip aja, langsung dicobain tuh jangan ya bun. Usahakan nontonnya benar-benar sampai selesai dan detail, karena aku usahakan untuk menjelaskan setiap step by stepnya itu detail banget, jadi supaya nggak gagal paham. Nanti waktu gagal yang buat resep yang disalahin kan, gitu ya bun ya. Nah ini udah mendidih, selanjutnya ini diaduk-aduk dulu. Ini bisa disaring ya, supaya nggak ada gerindilan-gerindilan yang putih-putih ini tadi, karena udah terlanjur membeku. Nah supaya nanti teksturnya halus. Pudingnya udah set tapi belum padat banget ya bun. Terus ini udah aku saring seperti ini. Tinggal langsung aja kita tuangkan ke dalam cup. Ini aku tuang masing-masing 1 sendok sayur ya. Nah seperti ini sampai cupnya penuh. Semuanya udah aku tuang, selanjutnya biarkan sampai betul-betul dingin dan padat. Bun, pudingnya udah betul-betul dingin dan set di suhu ruang. Sebelum dimasukkan ke kulkas dan diberi tutup, ini mau aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh. Padat. Lembut. Motifnya cantik banget, Masya Allah. Tuh, kayak gini ya, Bun ya. Bismillah. Lembut banget. Bagian coklatosnya juga ini, nyoklatnya tuh enak banget. Manisnya pas. Enak, Bun. Enak, ekonomis, dan buatnya juga mudah banget. Apalagi kalau dimakan dingin ya. Udah pasti tambah seger banget. Tinggal kasih tutup. Cobain di rumah ya, Bun. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.